Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Harapan dan doa saya kepada para sahabat yang sedang menyimak video ini, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan diberikan kelimpahan rezeki, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan dihalangi daripada segala penghalang rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang seseorang melakukan dosa yang dapat menghalangi rezeki. Bahkan dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa rezeki seseorang diberikan ketika orang tersebut bertawakal di jalannya, yang artinya orang tersebut tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 3. Meskipun pada dasarnya rezeki itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada beberapa perbuatan dosa yang bisa menghalangi rezeki. Hal tersebut telah dijelaskan dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim karangan Az-Zarnuji. Adapun kebiasaan yang sering kita lakukan yang dapat menghalangi rezeki, yaitu yang pertama, terlalu banyak tidur. Terutama tidur setelah salat subuh dapat menghalangi rezeki masuk ke dalam rumah. Kemudian yang kedua, tidur dengan telanjang. Tidur dengan telanjang dapat menghalangi malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita. Oleh karenanya rezeki pun akan sulit mendatangi kita. Kemudian yang ketiga, sering berbohong. Dan yang keempat, buang air kecil dalam keadaan tanpa mengenakan satu helai pakaian pun. Dan yang kelima, makan dengan berbaring. Dan yang keenam, makan dalam keadaan junub. Yang ketujuh, membiarkan makanan yang terjatuh di meja makan. Dan yang kedelapan, menyapu dengan menggunakan kain. Yang kesembilan, membakar kulit bawang putih atau bawang merah. Yang ke-10, menyapu rumah di malam hari. Yang ke-11, menulis dengan alat tulis yang sudah rusak. Yang ke-12, menyisir dengan sisir yang rusak. Yang ke-13, tidak mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Yang ke-14, mengenakan sorban sambil duduk. Dan ke-15, mengenakan celana sambil berdiri. Dan yang ke-16, bersikap kikir. Dan yang ke-17, cepat bosan, berlebihan, bermalas-malasan, dan bersikap lelet dalam mengerjakan sesuatu. Dan yang ke-18, bersandar pada salah satu tiang pintu. Dan yang ke-19, berwudu di tempat peristirahatan. Dan yang ke-20, menjahit baju yang sedang dipakai. Dan yang ke-21, mengeringkan wajah dengan baju. Dan yang ke-22, membiarkan sarang laba-laba di rumah. Dan yang ke-23, melalaikan sholat. Dan yang ke-24, tergesa-gesa keluar masjid setelah sholat subuh. Dan yang ke-25, terlalu pagi berangkat ke pasar dan tidak buru-buru pulang darinya. Dan yang ke-26, membeli makanan dari orang fakir. Dan yang ke-27, mendoakan buruk kepada anak. Dan yang ke-28, membiarkan wadah makanan tidak tertutup.
Dan yang ke-29, mematikan lilin atau lampu dengan tiupan nafas. Dan yang ke-30, menyapu sampah tidak langsung dibuang. Dan yang ke-31, berjalan mendahului orang yang lebih tua tanpa permisi. Dan yang ke-32, memanggil orang tua dengan namanya. Dan yang ke-33, menyela-nyela gigi dengan kayu kasar. Dan yang ke-34, membasuh tangan dengan tanah atau debu. Dan yang ke-35, duduk di tangga. Ke-35 kebiasaan ini sering terjadi di masyarakat. Bahkan ketika orang tua dahulu sering melarang kita jangan pernah tidur setelah subuh, kita pun langsung bertanya kembali. Padahal semua yang orang tua kita bicarakan ada sebab akibatnya. Itulah beberapa hal yang mewarisi kefakiran dan sulitnya rezeki. Meski demikian, semua yang disampaikan ini adalah ikhtiar. Yang menentukan segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksimalkanlah ikhtiar, baik ikhtiar doa maupun ikhtiar kerja. Semoga saja berkat menjalankan sebab-sebab ini Allah memudahkan dan melancarkan rezeki kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi renungan untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.